Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan membedah sebuah karya, yaitu puisi dengan pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan yang memandang karya sastra sebagai imitasi dan realitas. Pendekatan mimetik memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan kehidupan nyata sebagaimana dikemukakan oleh filosof Plato dan Aristoteles. Dalam pendekatan ini, pengarang mengungkapkan perasaannya menggunakan kata-kata yang berada di sekitarnya. Kata-kata itu bisa dari bahasa daerah, kata sifat, benda, atau apapun itu yang terdapat di sekitar pengarang. Bahkan, bisa saja menggunakan kata berupa khayalan pengarang. Kata-kata yang Pak Sapardi pakai dalam menyusun sebuah puisi sebenarnya menggunakan bahasa keseharian, tetapi penyusunannya dalam masing-masing baris itulah yang menciptakan sebuah kesan puitis, kesan primitif dalam menangkap maknanya. Karena tidak mudah untuk memahami puisi Sapardi, maka dari itu saya akan mengulas makna puisi, yaitu kupandang kelam yang merapat ke sisi kita dengan pendekatan mimetik. Puisi Kupandang Kelam yang merapat ke sisi kita adalah salah satu puisi karangan Sapardi Djoko Damono pada tahun 1968. Yang dari kata kelam pada judulnya saja kita sudah bisa menebakkan bahwa puisi ini menceritakan tentang kematian. Seperti karyanya yang lain, penyair senior ini memang sangatlah ulung dalam mengangkat tema-tema murung yang cocok dibaca dalam kesunyian dan dihayati dalam kesendirian. Karya ini menceritakan tentang kehidupan sepasang suami istri yang mana hanya si suami sajalah yang didatangi oleh kematian. Kematian yang disambut dengan penuh gelisah dan kepasrahan tergambar pada kata kelam. Kematian ialah suatu hal yang tetap menjadi sebuah nasib milik masing-masing. Kematian itu pasti datang kepada setiap makhluk yang bernyawa. Terlihat pada bait pertama, beliau menggunakan kata ke sisi kita, tetapi hanya si Kupandang sajalah yang sebenarnya mampu menghayati kematian yang datang padanya. Suasana kematian sedih, sendiri itulah yang tergambar dalam bait pertamanya. Nah, kemudian pada bait kedua, beliau menggambarkan seseorang yang sedang menunggu datangnya kematian, yang sebenarnya tidak ditunggu pun pasti datang, yaitu dalam kutipan tanda janji terlebih dahulu. Saat kematian itu terlihat semakin dekat, dengan penuh gelisah sang istri bertanya, "Kenalkah ia padamu?" Dan sang suami hanya menjawabnya dengan penuh rasa gelisah dan terbata-bata. Kemudian sepi terbata-bata menghardik berulang kali. Bait ketiga, Pak Supardi menyebutkan kematian yang sudah di depan mata, yaitu pada kutipan hampir sampai di sini, diwakilkan dengan kutipan bayang-bayangnya pun. Kemudian dilanjut dengan kata jangan ucapkan selamat malam. Penyair mengungkapkan sambutlah kematian itu dengan sikap hormat, menyisih dan berilah jalan kepadanya, dan berbicara pelan. Itulah saat itu bisikku. Nah, bait terakhir yaitu kukucup ujung jarimu, kau pun menatapku. Kalimat ini menggambarkan sang suami yang mengecup ujung jari istrinya yang sudah pasrah dengan keadaan. Sambil menatap suaminya, ia berkata, "Bunuhlah ia suamiku, bunuhlah." Di sini bermakna tolaklah, hentikanlah kematian yang datang kepadamu. Tetapi mustahil seseorang menolak kematian, maka si suami sendirilah yang akhirnya harus menghadapi kematian yang datang lewat kelam itu. Di sini kita dapat mengetahui bahwa kematian yang digambarkan oleh Pak Sapardi sebagai sebuah kesendirian. Suasana kelam, sedih, sunyi, kematian itulah yang bisa pula dihayati oleh orang lain. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan share ya teman-teman. Thank you for watching. See ya!